Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 293. Suara, celepuk. Wu Zaizong memuntahkan darah dan langsung berbaring di tanah. Mati total. Dia benar-benar membunuh Wu Zaizong. Orang-orang di villa itu sedikit bingung. Karena kecuali Cui Chengguo, 6 orang yang tersisa semuanya berada di puncak level kedua dan sangat kuat, tapi sekarang, mereka dibunuh olehnya dengan satu gerakan. Apakah kekuatannya sudah mencapai level pertama? Jika ada yang mati, berapa banyak dari kalian yang tersisa? Siapa yang akan mati selanjutnya? Ini. 5 orang yang telah menatapnya dengan penuh semangat sebelumnya hanya bisa gemetar. Pria di depan mereka terlalu kuat dan tidak bisa mereka tangani. Jika Anda bergegas maju terlepas dari hidup dan mati, maka Andalah yang akan mati. Tidakkah kamu setiap hari membual bahwa seni bela diri Hanguomu sangat kuat? Mengapa kamu begitu bodoh sekarang? Su Chen berkata sambil bercanda. Su Chen, sepertinya kami meremehkanmu. Kamu memiliki kemampuan untuk membunuh Wu Zaizong dengan satu gerakan. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku, Cui Chengguo. Tapi kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku, Su Chen. Alis Cui Chengguo menyempit, dan niat membunuh yang menakjubkan muncul dari seluruh tubuhnya, langsung menutupi Su Chen. Aku, Cui Chengguo, adalah master peringkat kelima di Great Cold Republic dan pendekar pedang kuno kelas 1. Kamu berani tidak menghormatiku. Maka aku akan memberimu cara mati yang paling menyakitkan hari ini. Puan Cui, pria bernama Su Chen ini sangat berani. Anda harus berhenti membuang-buang waktu untuknya. Meski Wu Zaizong meninggal, Park Hyun-woo tidak khawatir sama sekali. Dan saya sangat senang. Kemarin, untuk amannya, saya meminta ayah saya untuk mengirim Cui Chengguo. Ini adalah pilihan yang paling tepat. Kalian semua menjauhlah. Aku akan bertanding bagus dengannya hari ini agar dia memahami kengerian seni bela diri Hanguo. Di bawah perintah Cui Chengguo, Park Xianyu dan yang lainnya mundur ke belakang, menyombongkan diri atas pertunjukan yang bagus. Cui Chengguo mengeluarkan pisau panjang yang dibawanya, dia memegang gagangnya dan memandang Su Chen seperti elang, penuh dengan niat membunuh yang dingin. Orang Cina, biarkan aku merasakan kekuatanmu hari ini. Suara, bang. Cui Chengguo memegang pisau panjang dan bergegas menuju Su Chen, dan kecepatannya sangat cepat. Cui Chengguo layak mendapatkan reputasi sebagai pendekar pedang kuno kelas 1. Akhirnya sesuatu yang layak. Su Chen menggerakkan tubuhnya, menghadap Cui Chengguo, dan meninju. Bayangan tinjunya tiba-tiba membesar di udara, dan mengenai pedang Cui Chengguo dengan kuat. Berdengung. Suara mendengung yang keras datang, dan semua orang terkejut saat menemukan ada riak seperti air di udara, dan kemudian menyebar ke udara. Langkah ini tampak biasa saja, tetapi Cui Chengguo menemukan sesuatu yang berbeda. Karena saat dia bersentuhan dengan bayangan tinju, kekuatan di tubuhnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Bahkan sudah mencapai tingkat yang tak tertahankan. Melihat ada sesuatu yang tidak berjalan baik, Cui Chengguo menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan bayangan tinju. Lumayan, dia mampu memblokir salah satu gerakanku. Setelah pukulan itu selesai, wajah Cui Chengguo menjadi pucat. Dia tidak lagi setenang sebelumnya, dan bahkan energi dan darahnya melonjak. Apa yang terjadi? Orang tua itu sebenarnya tertinggal. Park Xianyu dan yang lainnya tercengang. Itu adalah ahli pendekar pedang kuno tingkat pertama, bagaimana mungkin dia tidak bisa memblokir serangannya? Puan Cui, apa kabar? Pu Xianyu bertanya dengan gemetar. Sekarang Cui Guo adalah satu-satunya harapannya. Jika Cui Chengguo kalah, semuanya berakhir. Anak ini sangat aneh. Pengendalian kekuatannya telah mencapai titik ekstrim. Mendengar komentar seperti itu, jantung Park Xianyu berdetak kencang dan dia buru-buru bertanya. Puan Cui, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir. Meskipun dia juga sangat kuat, aku, Cui Chengguo, bukanlah orang yang sia-sia. Kali ini, aku tidak akan memberinya kesempatan. Park Xianyu menghela nafas lega, Tuan Cui, dengan kata-kata Anda, saya merasa lega. Tapi saya harus menjelaskan satu hal sebelumnya. Jurus yang akan saya gunakan selanjutnya sangat merusak, jadi villa Anda mungkin tidak bisa diselamatkan. Puan Cui, apa yang Anda bicarakan? Yang terpenting bagi keluarga Pu kami adalah uang. Jangankan menghancurkan satu bangunan, sekalipun hancur total, kami tidak peduli. Puan Park berkata begitu, jadi aku lega. Karena itu, Cui Chengguo menekan gelombang energi dan darah di tubuhnya dan berkata kepada Su Chen. Orang Cina, kekuatanmu memang di luar dugaanku, dan bakatmu adalah salah satu yang terbaik di antara orang-orang yang pernah kulihat. Tapi kekuranganmu adalah kamu terlalu muda, bahkan jika kamu adalah pendekar pedang kuno terhebat di kerajaan Han. Puan, mustahil bagimu untuk mengalahkanku di usiamu, jadi umurmu akan berakhir hari ini. Kamu banyak bicara omong kosong. Apakah kalian orang Han begitu ceroboh? Jika kamu tidak menyesal ketika kamu akan mati, maka aku tidak bisa menahanmu.
Setelah mengatakan itu, Cui Chengguo mengangkat pedang panjangnya, dan semburan udara putih mengalir keluar darinya, meningkatkan aura seluruh tubuhnya ke tingkat yang baru lagi. Ini tebasan yang sangat dingin. Melihat pedang Cui Chengguo bergerak, orang-orang yang berdiri di dekatnya berseru. Apa itu tebasan dingin ekstrim? Tuan Pu, Anda bukan anggota dunia seni bela diri, jadi Anda tidak tahu apa yang terjadi. Tebasan pedang dingin yang ekstrim ini sangat sulit untuk dipraktikkan, dan memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada bakat penggunanya. Oleh karena itu telah hilang selama bertahun-tahun, tapi saya tidak menyangka setelah bertahun-tahun kemudian, Tuan Cui benar-benar menyadarinya. Menurut apa yang kamu katakan, kekuatan tebasan yang sangat dingin ini pasti sangat menakutkan. Tentu saja, bahkan dapat dikatakan bahwa kecuali Cui Zenji, Dewa Pedang Pelindung negara kita, tidak ada yang bisa melarikan diri secara utuh saat menghadapi pedang Jihan. Park Xianyu tampak sangat gembira. Setelah berjuang sekian lama, dia akhirnya bisa membunuh anak ini. Beberapa detik kemudian, aura Cui Chengguo telah mencapai puncaknya. Dia memegang pisau panjang di tangannya dengan kedua tangannya, lalu dia berteriak dan menebas pisau panjang itu. Potongan yang sangat dingin dengan satu pedang. Ledakan. Cahaya pedang putih bersih tersapu, dan jurang yang dalam terpotong di tanah di bawah kaki semua orang. Pemandangan yang mengejutkan membuat semua orang yang hadir merasa ngeri. Mereka tahu tebasan pedang Jihan sangat kuat. Tapi saya tidak menyangka kekuatannya begitu kuat. Ia hanya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dengan kekuatan sekuat ini, jika Anda ingin membunuh orang Cina sialan itu, Anda dapat melakukannya dengan mudah. Tetapi, detik berikutnya, adegan yang mengerikan terjadi. Saat cahaya pedang menghilang, Su Chen mengangkat tangannya dengan ringan dan memegang cahaya pedang Jihan di tangannya. Pemahaman akan kehampaan. Biarkan itu dimusnahkan di udara. Bab 294. Ketika dia berada di kantor tadi, Park Dongjian telah mendengar laporan di bawah, mengatakan bahwa seseorang telah memaksa masuk ke gedung markas. Dan dia juga orang Cina. Pada saat itu, meski Park Donggun tidak melihat gambar yang datang dari bawah, dia menebak siapa orang itu. Kecuali orang Tionghoa bernama Su Chen, di seluruh Great Cold Republic, bahkan presiden pun tidak punya nyali untuk masuk ke markas besar kamar dagang sila. Sekarang kamu tahu siapa aku tidak akan berbicara denganmu, kata Su Chen dengan tenang. Su Chen, mengapa kamu melakukan ini? Saya telah menugaskan tenaga kerja dan meminta putra saya untuk membawa orang ke Tiongkok untuk menangani Anda. Jika Anda tetap baik-baik saja di Tiongkok, Anda mungkin dapat hidup beberapa hari lagi, tetapi saya tidak melakukannya. Saya tidak menyangka Anda akan melakukannya. Jika Anda cukup berani, datanglah ke markas besar kamar dagang sila kami. Setelah mengatakan itu, Park Dongjian menyalakan cerutu dan berkata, tapi ini bagus. Ini juga menyelamatkan kami dari membuang-buang waktu pergi ke China untuk membunuhmu. Benar. Ini juga menyelamatkanmu dari membuang-buang tenaga dan sumber daya material untuk mengangkut kembali jenazah putramu. Kebaikan. Mendengar perkataan Su Chen, Park Dongjian merasakan ada sesuatu di dalamnya. Nak, apa maksudmu? Itu tidak menarik. Aku baru saja pergi ke Zhongshan Villa dan aku sudah merawat putramu. Sekarang aku di sini untuk mencarimu, dan aku akan mengirim kalian berdua untuk menemanimu di jalan Huangquan. Apa katamu? Kamu sebenarnya? Cerutu Park Donggun langsung jatuh ke tanah, wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya mulai bergetar. Hyun Woo adalah satu-satunya pewaris kamar dagang sila. Jika dia meninggal, siapa yang akan mewarisi kamar dagang sila yang sangat kaya ini di masa depan? Su Chen tersenyum dan mengangkat bahu, bukan apa-apa, aku baru saja menyingkirkan anakmu yang tidak berguna. Mustahil. Park Dongjian menggelengkan kepalanya dan berkata, Xianyu memiliki pendekar pedang kuno tingkat pertama sebagai penjaga di sisinya, bagaimana mungkin kamu bisa membunuhnya? Apakah kamu berbicara tentang Cui Chengguo yang tidak berguna itu? Sayangnya, aku juga membunuh yang tidak berguna itu. Wajah Park Dongjian pucat. Saat ini, dia tidak menyangka Su Chen masih tega bercanda dengannya. Karena marah, ekspresi wajah Park Dongjian menjadi berubah. Su Chen, kamu berani membunuh anakku. Aku, Park Dongjian, akan mencabut otot dan tulangmu hari ini untuk mengorbankan roh anakku di surga. Seorang Zhenjiu, Li Yuan, orang Cina sialan ini membunuh anakku. Dia harus dipotong-potong hari ini untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Tuan Park, kami berdua telah menyaksikan Xian Yu tumbuh dewasa. Sekarang, dia telah dibunuh oleh orang Tiongkok yang lebih rendah ini. Hari ini, kami harus memikul tanggung jawab dan membunuhnya. Untuk bisa tetap berada di sisi Park Donggun, kalian berdua orang tua harus seperti Cui Chengguo. Mereka adalah semacam ahli ilmu pedang kuno, tapi kalian berdua sebaiknya lebih berpengetahuan. Jika kalian bunuh diri, kalian bisa meringankan sedikit sakit. Jika Anda menunggu saya melakukannya sendiri, tapi tidak ada perawatan sebaik itu. Hanya kamu. Seorang Zhenjiu mengangkat alisnya, menatap Su Chen, dan berkata, orang Tionghoa, berhentilah bermimpi di sana. Jika Anda bisa membunuh Cui Chengguo, Anda pasti seorang seniman bela diri terkenal di Tiongkok. Tapi tahukah Anda bahwa semua keterampilan seni bela diri Tiongkok Anda dipelajari secara diam-diam dari Republik Han Besar Tiongkok?
Berdasarkan hal ini, saya juga pernah ke Tiongkok, tetapi saya menemukan bahwa Anda seni bela diri Tiongkok hanya mempelajari sedikit dari kami, jadi jangan bicara omong kosong di sini. Benar, di Tiongkok Anda, master di tingkat Wuzong sudah dapat mendominasi satu sisi, tetapi pada saat itu, mereka terluka secara internal oleh telapak tangan saya. Mereka tidak memiliki esensi seni bela diri sama sekali. Orang Cina Anda yang malang kungfu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak pantas disebut seni bela diri, kata Li Yuan. Su Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Selama bertahun-tahun, selain negara kepulauan, Anda adalah negara kedua yang saya lihat begitu tidak tahu malu. Kamu adalah orang kelas bawah dari Tiongkok. Jika kamu mengatakan lebih banyak, kamu telah membuat kami marah. Hari ini saya akan membiarkan kamu melihat apa itu seni bela diri yang sebenarnya. Orang yang berbicara adalah Li Yuan, dan setelah dia selesai berbicara, dia langsung bergegas menuju Su Chen. Karena dia adalah master peringkat keempat dalam peringkat tersebut. Meskipun dia hanya satu tingkat di belakang An Zhenjiu, kekuatannya jauh lebih kuat daripada miliknya. Jika dia menunggu dia mengambil tindakan, Su Chen pasti akan mati di tangannya, dan dia akan menerima sebagian besar pujian. Saat itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi sekarang, jika dia yang memimpin, Su Chen akan mati di tangannya sendiri, sehingga dia tidak punya ruang untuk berjuang. Setelah itu, selama dia meninggal, semua pujian akan menjadi miliknya. Memikirkan hal ini, Li Yuan mempercepat Su Chen lagi. Di matanya, Su Chen hanyalah seekor semut yang rendah hati. Selama dia bergegas ke sisinya terlebih dahulu dan mengangkat tangannya, dia bisa membunuhnya. Menderita kematian. Li Yuanli berteriak, dan aura pembunuh yang kuat keluar dari seluruh tubuhnya, mengunci Su Chen dengan kuat. Terjadilah ledakan. Tinju keduanya bertemu. Gelombang besar udara menyebar di sekitar mereka berdua. Bahkan dekorasi di kantor pun hancur oleh kekuatan yang menakjubkan dan hancur berkeping-keping. Gelombang, dengungan. Pada saat tinju diserahkan, Li Yuan merasakan tubuhnya gemetar, seolah-olah dia dipukul di pelat baja. Bahkan organ dalam pun diserang balik oleh kekuatan itu. Melihat kembali pria bernama Su Chen, tidak ada yang terjadi sama sekali. Dan dia masih melihat dirinya sendiri sambil tersenyum. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah pemain terkuat keempat di Great Cold Republic. Bagaimana mungkin pukulan penuhku tidak berhasil? Kamu sedikit lebih baik dari pecundang bernama Cui Chengguo itu, tapi di mataku, kalian berdua sama, tidak banyak perbedaan. Setelah mengatakan itu, Su Chen meningkatkan kekuatannya sedikit, yang merupakan pukulan fatal bagi Li Yuan. Itu seperti pukulan terakhir yang menghancurkan hidupnya. Retakan, retakan, retakan. Di bawah tatapan Park Donggun dan An Zhenjiu, lengan Li Yuan patah sedikit demi sedikit. Seluruh lengan dan tulangnya patah menjadi setidaknya selusin bagian, sama sekali tidak berguna. Ah! Li Yuan memeluk tangannya, jatuh ke tanah kesakitan, dan berteriak keras. Tanganku patah. Tanganku patah. Saudara An, kamu harus membalaskan dendamku. Li Yuan berteriak keras, tapi Park Donggun dan An Zhenjiu sudah tercengang. Hanya dengan satu pukulan, salah satu lengan Li Yuan lumpuh. Orang bernama Su Chen ini jauh lebih menakutkan dari kelihatannya. Apakah ini yang kamu sebut seni bela diri di kerajaan Han? Sekarang, Park Dongjian dan An Zhenjiu tidak lagi berniat menjawab kata-kata Su Chen, tetapi dengan hati-hati bersandar satu sama lain dan berdiskusi. Puan An, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bersambung.